Kemudian untuk soal yang kedua itu apakah tantangan dan peluang dalam menggunakan teknologi digital dalam tafsir tadabburi dan bagaimana Anda mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran. Saya akan coba menjelaskan bagaimana tantangan dan efektivitas apabila pendidikan tafsir tadabburi ini diintegrasikan dengan diintegrasikan dengan dunia teknologi atau dunia teknologi. Yang pertama, tantangan dan peluang penggunaan teknologi digital tafsir tadabburi memiliki dimensi yang saling melengkapi. Yang saling melengkapi di sini ialah yang pertama, untuk memudahkan penyebaran atau menyebarkan informasi tafsir tadabburi, yang dimana tanpa kita memahami apa yang dimaksud teknologi dan bagaimana cara memanfaatkan teknologi ini, kita tidak bisa menggunakannya secara efektif. Nah, untuk hal ini bagaimana pendidik bisa mengintegrasikan kedua hal ini untuk menyalin hubungan yang saling menguntungkan. Di sini digital kalangan guru dan siswa, keterbatasan akses internet di beberapa wilayah, serta risiko penyebaran informasi tafsir yang tidak valid. Selain itu, adanya konten digital yang tidak terverifikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap penyiaran nilai-nilai Al-Quran dan nilai-nilai Al-Quran. Namun di sisi lain, teknologi digital memberikan peluang besar seperti tersedianya aplikasi tafsir seperti tafsir online dan lain-lain sebagainya untuk memudahkan peserta didik atau pendidik untuk dapat mengintegrasikan kedua hal ini agar memberikan manfaat yang sangat efektif gitu. Yang kedua, video animasi tafsir, kuisi integratif online, diskusi daring atau diskusi secara online, dan pembuatan proyek digital. Berbasisnya nilai-nilai ini ke dalam penyebaran nilai Al-Quran dan tafsir sehingga siswa dapat menghubungkan isi ayat dengan kehidupan nyata, yaitu contohnya ketika kita melihat bagaimana responsif nilai-nilai agama di situ. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ketiga, soalnya itu jelaskan maksud dari teks kitab tafsir Al-Maraji berikut yang menafsirkan Quran surat Al-Imran ayat 164. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana tafsir Al-Maraji. Yang pertama, Ba'asy Syafi'i Rasulullah mana, mengutus di antara mereka seorang rasul dari mereka atau dari kalangan mereka sendiri, menunjukkan betapa dekatnya Nabi dengan umatnya. Karena berasal dari mereka sendiri, maka beliau memahami kondisi, bahasa, budaya, dan kebiasaan mereka. Untuk yang kedua, membaca ayat-ayatnya.
Rasul menyampaikan wahyu Al-Quran sebagai petunjuk hidup, menunjukkan bahwa misi Rasulullah adalah memperbaiki akhlak dan membersihkan jiwa dari sifat buruk. Untuk yang ketiga adalah mengajarkan kitab dan hikmah. Kitab merujuk pada Al-Quran, sedangkan hikmah adalah pemahaman yang mendalam terhadap ajaran syariat dan rahasia-rahasia hukum. Yang keempat, menekankan tafsir Al-Maraji. Sebelum Nabi datang, mereka dalam kesetaraan yang nyata. Mereka adalah orang-orang yang buta huruf, tidak membaca atau menulis, menyembah berhala dan terserat dari jalan yang benar dan tersesat dari jalan yang benar. Dari tafsir ini kita flashback ke masa lalu pada saat zaman Rasulullah, yaitu di zaman jahiliyah, yang dimana satu contoh kejadian, yaitu saking jahiliyahnya kaum Yahudi dan pada saat itu, atau kaum sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai rasul atau nabi, itu sampai wanita itu dijadikan sebagai tawanan perang, tidak ada nilainya, dan juga tidak ada martabat seorang wanita yang seperti kita lihat pada zaman-zaman saat ini. Dan juga yang kedua itu karunia besar ini datang setelah masa kebodohan.